Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aina Susanti dengan NIM 2155 dari mahasiswa program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan video presentasi, yaitu merangkum pertemuan demi pertemuan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu dosen menjelaskan kontrak perkuliahan Keamanan Data dan Informasi, yaitu pembelajaran menggunakan sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif, pembagian kelompok, penjelasan mengenai tugas UTS dan UAS. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang, yang mana untuk teman kelompoknya itu kita memilih sendiri. Untuk materi pembahasannya dipilih secara acak menggunakan komputer. Setiap kelompok wajib membuat makalah dan PPT sesuai dengan materi pembahasannya yang didapat. Dengan ketentuan makalah yaitu ada definisi, cara kerja, contoh, dan studi kasus. Kita lanjut pada pertemuan kedua, yaitu materi konsep basis data yang telah dipresentasikan oleh teman kami kelompok 4, yaitu data adalah catatan atau sekumpulan fakta yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih memerlukan suatu pengolahan. Informasi sendiri merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Keamanan data dan informasi sendiri memiliki beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, privacy atau confidentiality, yaitu data informasi yang bersifat pribadi dari orang yang tidak berhak mengakses. Kedua, integrity, yaitu data atau informasi tidak diubah oleh orang yang tidak berhak. Yang ketiga, authentication, yaitu metode untuk mengetahui keaslian atau keaslian dari informasi. Keempat, availability, yaitu ketersediaan sistem dan data ketika dibutuhkan. Basis data merupakan sekumpulan data yang disusun dalam bentuk beberapa tabel yang memiliki relasi maupun berdiri sendiri. Sistem yang terdiri atas kumpulan sel atau tabel yang saling berhubungan, atau dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Lanjut pada pertemuan ketiga, yaitu materi konsep dasar organisasi berkas yang telah dipresentasikan oleh teman kami kelompok 9. Organisasi berkas adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan tipenya masing-masing. Text file yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Search file yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Object file yaitu urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linked dari sistem. Executable file yaitu rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan eksekusi. Karakteristik, klasifikasi, dan transaksi pada berkas. Karakteristik berkas yaitu mencakup berbagai aspek seperti format, jenis, ukuran, dan atribut lainnya yang terkait dengan data atau dokumen yang disimpan dalam berkas tersebut. Karakteristik berkas juga dapat mengaruhi kinerja dan kemampuan sistem untuk mengakses, memproses, dan mengelola berkas. Klasifikasi berkas yaitu proses pengelompokan berkas berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis, kategori, dan waktu. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah pengguna dalam mengakses dan mengelola berkas, serta meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data. Contoh dari klasifikasi berkas adalah pengelompokan berdasarkan jenis seperti dokumen teks, gambar, atau video,
atau pengelompokan berdasarkan waktu seperti berkas dibuat pada tahun-tahun tertentu. Transaksi berkas, yaitu mencakup berbagai operasi yang dilakukan pada berkas, seperti membuat, modifikasi, penyimpanan, penghapusan, dan pemulihan berkas. Setiap transaksi berkas harus dilakukan dengan hati-hati dan diperhatikan keamanan data, terutama dalam situasi di mana berkas tersebut memiliki informasi yang sensitif atau rahasia. Selain itu, transaksi berkas juga harus memperhatikan kebijakan dan peraturan yang berlaku di lingkungan atau organisasi yang bersangkutan. Lanjut pada pertemuan keempat, yaitu materi aspek-aspek dasar media penyimpanan sekunder yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3. Pengertian penyimpanan sekunder sendiri yaitu memori sekunder adalah perangkat penyimpanan dan media penyimpanan yang tidak selalu dapat diakses secara langsung oleh komputer. Memori sekunder umumnya digunakan untuk menyimpan data yang tidak sering digunakan atau untuk membuat cadangan data yang penting. Hierarki memori. Setiap jenis teknologi memori yang tersedia memiliki keunggulan atau aspek tertentu, di mana ia lebih unggul dari teknologi lain, tetapi juga beberapa kekurangan yang membuatnya kurang ideal. Oleh karena itu, campuran berbagai jenis perangkat memori dalam suatu sistem digunakan untuk menukar keuntungan dan kerugian masing-masing teknologi. Dengan cara ini, keseluruhan sistem memori dapat mendekati sistem ideal. Pertemuan kelima yaitu materi organisasi berkas dalam magnetic type oleh kelompok 11. Magnetic type adalah alat penyimpanan data untuk berkas besar yang diakses dan diproses secara sekuensial. Magnetic type dibuat dari bahan plastik tipis yang dilapisi magnet oksida pada satu sisinya. Magnetic tape adalah model pertama dari secondary memory. Tape ini digunakan untuk merekam audio, video, dan penyimpanan informasi berupa sinyal komputer. Pertemuan ke-6 yaitu materi organisasi berkas fisikal sekuensial oleh kelompok 13. Organisasi berkas fisik secara berurutan atau physical sekuensial adalah suatu metode penyimpanan data di mana data disimpan secara berurutan dalam media penyimpanan, seperti pada magnetic type. Dalam metode ini, data disimpan dalam urutan linear, dan setiap data memiliki alamat fisik atau physical address yang unik yang dapat digunakan untuk mengaksesnya. Dalam organisasi berkas physical sekuensial, data baru yang ditambahkan akan disimpan di akhir berkas, dan data yang dihapus akan menghasilkan lubang atau celah pada berkas. Pertemuan ke-7 yaitu organisasi berkas indeks sekuensial oleh kelompok 5. Indeks sekuensial file merupakan perpaduan terbaik dari teknik sekuensial dan random file. Teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir. Organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial atau berurut, maupun secara direct atau langsung, atau bisa kombinasi keduanya. Pertemuan ke-8 yaitu kriptografi, steganografi, dan hashing yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Konsep kriptografi adalah teknik atau metode yang digunakan dalam kriptografi untuk mengamankan komunikasi dan data dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Konsep steganografi adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam media yang tampaknya biasa, seperti gambar, audio, teks, atau video, tanpa menimbulkan kecurigaan pada pihak yang tidak berwenang. Konsep hashing atau fungsi hash adalah teknik proses matematis yang mengambil input data apapun dan menghasilkan output nilai tetap yang disebut hash value atau digest.
Fungsi hash digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kriptografi, integritas data, pencocokan kata kunci, dan pengindeksan data. Pertemuan ke-9 yaitu jenis kriptografi dan konsep bilangan biner yang dipresentasikan oleh kelompok 7. Definisi kriptografi klasik dan modern. Kriptografi klasik adalah teknik kriptografi yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum munculnya teknologi komputer dan internet. Kriptografi modern adalah teknik kriptografi yang menggunakan matematika dan teknologi modern, seperti komputer dan internet, untuk mengenkripsi pesan. Kriptografi modern biasanya lebih aman dan lebih sulit untuk dibobol karena menggunakan algoritma kriptografi yang lebih kuat dan kompleks. Cara kerja bilangan biner. Bilangan biner digunakan dalam kriptografi sebagai dasar dari beberapa teknik enkripsi dan deskripsi. Lanjut pada pertemuan ke-10 yaitu materi kriptografi asimetris oleh kelompok 2. Kriptografi kunci publik atau disebut juga kriptografi asimetris adalah sistem kriptografi yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik yang bisa disebarkan dan kunci pribadi yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Pembuatan kunci tersebut bergantung pada algoritma kriptografi yang menggunakan sifat matematis untuk menghasilkan fungsi satu arah. Keamanannya secara efektif hanya berasal dari kunci pribadi yang disimpan dengan baik. Kunci publik dapat disebarkan tanpa mengurangi keamanannya. Pertemuan ke-11 yaitu materi kriptografi simetris yang dipresentasikan oleh kelompok 12. Kriptografi simetrik adalah kriptografi di mana dalam proses enkripsi dan deskripsinya menggunakan suatu key yang sama. Disebut juga private key atau cipher secret key. Algoritma kriptografi simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsinya. Sedangkan algoritma kriptografi asimetris mempunyai kunci enkripsi dan kunci deskripsi yang berbeda. Cara kerja dari kriptografi simetris yaitu menggunakan sistem enkripsi simetris. Dalam sistem enkripsi simetris sendiri, setiap orang memiliki satu kunci yang mengenkripsikan dan mendeskripsikan data. Dalam hal ini, kunci yang dibagikan harus dirahasiakan dari orang lain. Pertemuan ke-12 yaitu materi pengenalan basis data oleh kelompok 6. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Database terbagi menjadi 5 jenis yaitu database operasional, database warehouse, distributed database, relational database, dan end user database. Pertemuan ke-13 yaitu materi teknik cipher block oleh kelompok 8. Teknik cipher block adalah salah satu metode kriptografi simetris di mana pesan yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama. Setiap blok kemudian dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Teknik cipher block ini berbeda dengan teknik cipher stream, di mana pesan yang akan dienkripsi tidak dibagi menjadi blok-blok tetapi dienkripsi 1 bit atau 1 byte pada satu waktu. Memasuki pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-14 materi konsep algoritma dan teknik DLS oleh kelompok 10. Konsep algoritma DLS atau Data Encryption Standard berasal dari kebutuhan untuk mengamankan komunikasi elektronik dan melindungi data yang sensitif. DLS adalah sebuah algoritma kriptografi simetris yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. Triple DLS, algoritma TDS atau Triple Data Encryption Standard adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut, yaitu menjalankan algoritma DLS sebanyak 3 kali untuk masing-masing blok data. Proses tersebut menyebabkan ukuran key bertambah dari 56 bit menjadi 168 bit dan menjadikan algoritma ini lebih aman dibandingkan pendahulunya. Nah, mungkin itu tadi penjelasan pada materi 1
sampai 14. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.